Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan apa saja yang kita lakukan setelah berlalu bulan suci Ramadan, ingat baik-baik bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu bersambung pada 11 bulan yang selanjutnya. Hanya bulan suci Ramadan lah yang berlalu, tetapi sholat malam tidak berlalu, tetapi puasa tidak berlalu, sholat 5 waktu tidak berlalu. Tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kita tetap bersemangat sebagaimana semangat kita beribadah pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Az-Zahabi mewanti-wanti kita dalam sebuah perkataannya yang sangat indah. Beliau mengatakan, kunu rabbaniyan wala takunu ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu ramadhaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Dan kalau kita berada pada bulan suci Ramadan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menterbiah kita, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Buktikanlah bahwa ketakwaan kita itu adalah benar-benar kita bertakwa. Sebagaimana orang melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, buktikanlah bahwa Anda itu datang di tanah suci. Jangan sampai hanya gelar haji yang kita dapatkan, hanya gelar umroh yang kita dapatkan, tetapi ketika kita pulang ke kampung halaman kita, itu adalah sia-sia begitu saja amalan kita. Karena apa? Kita beribadah, kita hanya bersemangat beribadah hanya pada tanah suci saja. Begitu juga pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai ibadah, semangat kita beribadah hanya semangatnya pada bulan suci Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain kita tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa perkataan di kalangan para ulama, ya, dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu tips setelah kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Bagaimana perincian berpuasa setahun penuh tersebut? Kata Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, mengertinya berarti ketika dia sudah masuk bulan Syawal, namun puasanya itu belum tuntas, maka harusnya dia tuntaskan dulu puasa pada bulan suci Ramadan. Dia harusnya membayar hutang-hutangnya pada bulan suci Ramadan. Atau yang kedua, hutang bulan suci, puasa pada bulan suci Ramadan sangatlah banyak, sehingga dia tidak mampu pada bulan Syawal itu tidak mampu membayar sepenuhnya. Maka yang harus dia dahulukan puasa sunnah dulu, puasa 6 hari pada bulan Syawal, kemudian dia lanjutkan dengan dia membayar puasa pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara melaksanakan puasa pada bulan Syawal tersebut. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal. 6 hari yang dimaksudkan di sini, Imam Malik berpendapat bahwasanya 6 hari yang dimaksudkan di sini adalah 6 hari berturut-turut. Dan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya berpendapat bahwasanya Nabi menyebutkan dengan kalimat umum 6 hari, berarti selagi pada bulan Syawal kita disyariatkan untuk berpuasa 6 hari. Kapan saja, tidak mesti 6 hari berturut-turut. Itulah beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal tersebut.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Pada saat ada orang yang mengundang kita untuk open house, ya, dan kita dalam keadaan berpuasa, yang harus kita lakukan adalah kita berbuka puasa tersebut. Kita membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita dengan egonya kita mengatakan maaf Pak, maaf Bu, saya sementara berpuasa. Kalau kita lihat, kalau kita membayar puasa kita, puasa yang wajib, maka kita bisa menolak bahwasanya kita sementara berpuasa. Namun sebaliknya, kalau kita berpuasa dengan puasa sunnah, yang harus kita lakukan adalah kita membatalkan puasa kita, sekalipun hal itu sudah mendekati sholat maghrib. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu jangan sia-siakan. Buktikanlah bahwa kita adalah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikanlah bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala pada setiap bulan, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Buktikanlah bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di tanah suci, tetapi kita juga menjadi hamba Allah juga di kampung halaman kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa pada setiap bulan, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.